فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 152 dari Akidah Niyah Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin di catatan kaki. Wa qala Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, Imam al-Bukhari mengatakan, qultu li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, bertanya pada gurunya, ana rajulun mubtala, saya adalah seorang lelaki yang terkena ujian, terkena cabaran. Qadibtuli itu Allah aku lalat, saya telah mengalami ujian untuk saya tidak mengatakannya kepada Anda. Walakin aku, tetapi saya akan mengucapkan sesuatu kalimat. Fa in angkarta syai'an faruddani'an, jika apabila Anda mengingkari sedikit saja dari apa yang hendak saya katakan, maka tolaklah saya dari perkataan itu, yaitu tolong perbaiki jawaban saya ini kalau jawaban saya keliru. Al-Quran min awalihi ila akhirihi kalamullah. Al-Quran dari awalnya sehingga akhirnya itu kalamullah. Laisa syai'un minhu makhluk, tiada sesuatu pun dari Quran itu yang berupa makhluk. Wa man qala innahu makhluk au syai'un minhu makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan sesungguhnya Quran itu makhluk atau sebagian dari Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Wa man za'ama anna lafzahu bil Quran makhluk fahuwa jahmiyun kafir. Barang siapa menyatakan bahwasanya lafaz dia dengan Quran adalah makhluk, maka dia jahmi kafir. Qala na'am. Imam Ahmad menjawab iya, yaitu kalimat ini betul. Selesai dari Tabaqatul Hanabilah. Kemudian innal qur'ana wat tilawata wat talaffudha min af'alil ibad wa hiya makhluqah. Baik. Adapun pembacaan ini sama ya, qiraah tilawah sama, pembacaan talaffuz pengucapan itu termasuk dari amalan-amalan para hamba, maka dia adalah makhluk. Baik. Bukan fi'ilnya Allah, ini fi'ilnya kita, maka ini makhluk. Fa ba'da, karena Allah menciptakan fi'il kita, berarti memang fi'il kita adalah makhluk. Fa ba'da an dzakara adillatan katsirah, maka setelah menyebutkan dalil-dalil yang banyak ala anna af'alal ibadi makhluqah, bahwasanya perbuatan-perbuatan para hamba adalah makhluk. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, fa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna aswatal khalq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya suara-suara para makhluk, wa qiraatihim, bacaan-bacaan mereka, wa dirasatahum, pembelajaran mereka, wa ta'limahum, pengajaran mereka, wa alsinatahum, dan lidah-lidah mereka, mukhtalifatun ba'duha ahsanu wa azyanu wa ahla, itu beraneka ragam. Sebagiannya lebih bagus, lebih indah, lebih manis. Wa aswat, lebih lantang, lebih nyaring. Wa artal, lebih apa? Tertib. Wa rattilil Quran, tartil, yaitu memberikan setiap huruf pada haknya, sesuai dengan haknya. Wa alhan, alhan yaitu lebih lahan. Lahan memiliki beberapa makna. Mungkin apa? Lebih fasih atau kebalikannya, yaitu kurang fasih. Wa a'la, lebih tinggi. Wa akhaf, ada yang lebih ringan. Wa aghab, lebih rendah. Wa akhsha, lebih khusyuk. Khusyuk memiliki beberapa makna, di antaranya adalah tunduk, rendah, hina. Baik. Yaitu keanekaragaman ini adalah menunjukkan ini adalah makhluk. Adapun yang dari Allah semuanya adalah paling indah, paling bagus, paling manis, dan sebagainya, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Wa qala wa khasha'atil aswatu lirrahman, Allah Ta'ala berfirman, dan suara-suara itu menunduk, merendahkan diri untuk Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa, maka engkau wahai Rasulullah nanti di hari kiamat tidak mendengar kecuali hamsa, hams yaitu desahan semata.
Baik. Jelas ini adalah fi'il makhluk. Wa ajhar, ada yang lebih keras, wa akhfa, ada yang lebih tersamarkan, wa amhar, ada yang lebih mahir, lebih pakar, wa amat, yaitu apa? Lebih lantang, wa alyan, ada yang lebih lunak, wa akhfat, ini hampir sama ya, yaitu hampir sama dengan pola-pola tadi. Khafat yaitu tunduk. Mimba daripada sebagian yang lain. Ini beliau jelaskan bahwasanya qiraah dan suaranya itu adalah makhluk. Namun yang dibaca dan yang disuarakan adalah Quran, kalamullah, bukan makhluk. Baik, selesai dari khalqu af'alil ibad. Makanya dikatakan setelah ini, wa ammal malfudhu wal maqru'u wal matlu, adapun yang dilafadzkan, yang dibacakan, huwal Quran. Baik. Mestinya apa? Ada fa-nya ya. Fahuwal Quran, karena sebagai jawab dari amma. Jawaban amma wajib ada fa-nya, kata kebanyakan ulama. Berarti perlu apa? Fahuwa. Wa huwa kalamullah ghairu makhluk, dan Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, fa ammal matlu fa qaulullah. Adapun yang dibaca maka dia adalah kalamullah, ucapan Allah. Alladzi laisa kamitslihi syai', yang mana tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala, Allah berfirman, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini adalah kitab kami. Dia berbicara kepada kalian dengan kebenaran. Baik. Allah menisbatkan kitab itu adalah kitab dia, maka ini adalah kalamullah, berbicara. Memang dia adalah kalamullah, mampu berbicara, dan dia bukan makhluk. Adapun kalam kita memang makhluk. Namun yang kita ucapkan tatkala kita membaca Quran, yang kita bacakan, yang kita suarakan, dia kalamullah, bukan makhluk. Walaupun suara kita sendiri adalah makhluk. Baik, penyampainya makhluk, namun yang disampaikan bukan makhluk. Wa qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumassalul Qur'anu yaumal qiyamati rajula. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan dipermisalkan, akan dibentuk menjadi seorang, kalau yang membaca lelaki ya lelaki, kalau membaca perempuan ya perempuan. Fayashfa'u li sahibih, kemudian dia memberikan syafaat untuk pemiliknya, untuk pembacanya waktu di dunia itu, yang rajin membaca dia. Oh iya. Telah dijelaskan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, maksudnya adalah amalan kita. Jadi Quran yang merupakan kalamullah, dia sudah ditarik kembali kepada Allah Ta'ala menjelang hari kiamat. Namun yang nanti di hari kiamat datang dibentuk, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang handsome, ada yang kurang handsome, sesuai dengan kadar bacaan. Maka ini adalah amalan hamba, maka dia memang makhluk. Adapun yang Quran yang bukan makhluk, memang dia sudah kembali kepada Allah. Haddatsanihi Zuhair bin Harb, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, qala haddatsana Abi an Abi Ishaq, qala haddatsani Amr bin Syu'aib ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Amr an abihi an jaddih. Berarti apa? Sanadnya hasan. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadza. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu tadi. Baik, ini sanadnya. Qala Abu Abdullah huwa tisabuhu wa fi'luh. Quran yang akan datang di padang mahsyar ke masing-masing pembacanya itu adalah usaha dia dan perbuatan dia. Berarti apa? Makhluk. Baik. Bukan yang Quran yang memang sudah kembali kepada Allah. Qala Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah berfirman, maka barang siapa mengamalkan seukuran zarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengamalkan seukuran zarrah keburukan, dia juga akan melihatnya. Ini menunjukkan kedalaman fikih Imam Bukhari, bahwasanya di antara tafsir ayat ini adalah hadis Abdullah bin Amr. Masing-masing orang akan melihat hasil amalan dia,
yang rajin membaca Quran, dia akan melihat hasil bacaan dia. Betul-betul Quran itu datang pada dia. Tapi Quran yang mana? Bukan Quran yang kalamullah, tapi amalannya. Karena ini ayat telah mengatakan, yaitu apa? Mengamalkan amalan. Walaupun seukuran darah, berarti yang datang amalannya, bukan kalamullah yang bukan makhluk itu, tapi amalan dia yang berupa qiraah dia. Dan jelas ini adalah makhluk. Dan ini menunjukkan Bukhari memang lebih faqih daripada guru beliau, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, yang dengan dengki menuduh muridnya sendiri dan mentahdir muridnya sendiri. Baik. Wa qala Jarir bin Hazim anil Hasan an Sa'sa'ah amil Farasda ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqra. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya mendengar beliau membaca firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Fakultu, kata saya itu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, hasbi qad alimtu fi mal khairu wa fi masyar. Cukuplah bagi saya telah mengetahui untuk apa kebaikan itu dan untuk apa keburukan itu. Kebaikan yang saya lakukan untuk mendatangi saya kembali nanti di hari kiamat, untuk dibalasi kepada saya. Demikian pula keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah memang amalan hamba. Qiraah itu amalan hamba, dan amalan manusia adalah apa? Makhluk. Allah Ta'ala mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi yaitu Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Jadi amalan adalah makhluk. Berarti memang qiraah adalah makhluk, tilawah adalah makhluk. Namun al-matlu yang dibaca, maka dia memang bukan makhluk. Kemudian dikatakan di sini, wa qala Ibnu Mas'ud, inna idza haddatsnakum atainakum bi tasdiqi dzalika min kitabillah. Sesungguhnya kami, jika kami menyampaikan sesuatu kepada kalian, kami akan mendatangkan kepada kalian pembenarannya dari kitabullah. Baik. Satu masalah langsung Imam Bukhari mendatangkan dalil dari Quran, dari sunnah, dari kalam sahabat, menunjukkan kedalaman fikih beliau dan keluasan hafalan beliau. Baik. Dan mampu meletakkan pendalilan sesuai dengan dalilnya, meletakkan dalil sesuai dengan sisi pendalilannya. Wa qad dakhala fi dzalika qiraatul Qur'an wa ghairuha. Dan masuk ke dalam permasalahan ini, amalan hamba adalah makhluk, adalah apa? Pembacaan dia terhadap Al-Qur'an dan yang lainnya, amalan-amalan yang lain. Ghairaha, kembali qiraah, selain qiraah. Jadi seluruh amalan adalah amalan makhluk, adalah makhluk juga. Baik. Wa qad bayyana Allahu qaulan dzalika lil makhluqin. Dan Allah telah menerangkan suatu perkataan yang demikian itu untuk para makhluk. Tatkala Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, mencabar kalian, siapa dari kalian yang paling bagus amalannya. Termasuk amalan adalah yaitu bacaan Quran. Termasuk ujian adalah membaca Quran. Apakah rajin membaca, ataukah malas membaca, apakah menyambut Quran, ataukah membelakangi Quran. Jelas ini bagian dari amalan. Berarti apa? Amalan makhluk memang makhluk. Fa akhbara annal amal minal hayah. Maka Allah mengabarkan bahwasanya amalan itu bagian dari kehidupan. Ini pendalilan yang sangat mendalam dari Imam Bukhari. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa yang paling bagus amalannya. Berarti amalan memang bagian dari kehidupan. Ya, kalau orang sudah mati tidak mampu beramal, berarti apa? Ya sudah mati, bagaimana akan ditalkin beramal ini itu? Amalan sudah putus. Baik. Yang tersisa hanyalah apa yang mungkin untuk diharapkan, berupa doa-doa orang atau amalan yang terkait dengan amalan dia, berupa sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang diharapkan mendoakan dia, karena ini hasil dari amalan dia juga. Intinya amalan itu bagian dari kehidupan. Sementara Allah telah mengatakan dia menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti memang apa? Kehidupan adalah makhluk. Maka seluruh hasil kehidupan makhluk adalah makhluk juga.
Di antaranya adalah amalan. Ini kedalaman fikih Bukhari, mengetahui itu dengan dalil yang beraneka ragam. Baik. Summa bayyana khalqah. Kemudian Allah menerangkan penciptaan yang Dia lakukan. Faqal wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah ucapan kalian ataupun keraskan ucapan kalian itu. Kita lihat ucapan. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada. Ucapan rahasia Dia tahu, bahkan yang lebih samar yaitu isi hati saja Allah Ta'ala tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah yang mencipta itu tidak tahu? Man khalaq. Ini khalaqa adalah fi'il yang muta'addi, maf'ul bihnya terhapus, menunjukkan bersifat umum, menciptakan zat kita, menciptakan ucapan kita dan seluruh amalan kita. Berarti memang qaulnya kita, ucapan kita adalah makhluk. Wa huwal latiful khabir, sementara Dia adalah zat yang maha latif. Latif memiliki 3 makna. Di antaranya adalah yaitu memiliki pengetahuan sampai perkara yang rahasia, itu latif. Al-khabir yaitu yang memiliki kesempurnaan pengetahuan, yaitu kembali kepada kepakaran. Ini apabila dibedakan antara al-latif dengan al-khabir. Berarti memang amalan para hamba termasuk ucapan mereka itu bagian dari khalaqnya Allah, makhluknya Allah. Berarti qiraah kita memang makhluk, adapun yang kita baca bukan makhluk. Nah, dengan perincian ini menjadi jelaslah kebenaran. Ma'anal jahmiyata wal mu'attilata innama yunazi'una ahlal ilm ala qaulillah innallaha la yatakallam. Sementara Jahmiyah dan Mu'attilah yang memang mengingkari sifat-sifat Allah itu, mereka hanyalah menentang para ulama atas ucapan Allah, yaitu tentang kalamullah. Innallaha la yatakallam. Mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara. Karena apa? Pembicaraan adalah makhluk, kata mereka. Baik. Maka yang aneh adalah tatkala Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan orang-orang yang lainnya yang dengki pada Bukhari mengatakan bahwasanya kalamullah itu memang bukan makhluk, sementara lafzi bil Quran yaitu apa? Bahwasanya talaffuz itu adalah ghairu makhluk. Ini salah besar. Bahkan apa? Jahmiyah yang melawan kita sendiri mengakui bahwasanya talaffuz itu adalah makhluk. Bagaimana kalian justru mengatakan talaffuz bukan makhluk? Sementara talaffuz itu perbuatan hamba. Perbuatan talaffuznya kita adalah perbuatan kita, maka dia adalah makhluk. Yaitu antara ahlu sunnah dengan Jahmiyah tidak ada perselisihan bahwasanya fi'il makhluk adalah makhluk. Jahmiyah bahkan mengatakan fi'ilnya Allah juga makhluk. Nah, ini memang Jahmiyah melampau. Tetapi dari sisi yang pertama, antara ahlu sunnah dengan Jahmiyah ada semacam kesepakatan dari satu sudut pandang bahwasanya yang namanya fi'ilnya makhluk ya makhluk. Cuma mereka sendiri mengatakan fi'ilnya makhluk itu diciptakan oleh makhluk, bukan diciptakan oleh Allah. Tapi masalah fi'il itu makhluk bukan, fi'il makhluk ya makhluk. Fi'ilnya Allah aja untuk Jahmiyah makhluk, apalagi fi'ilnya makhluk. Baik. Maka yang mengherankan adalah bagaimana Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengatakan fi'ilnya makhluk itu bukan makhluk. Dalam artian apa? Yang khusus, yang talaffuz. Tapi talaffuz bil Quran dikatakan bukan makhluk. Sementara telah sepakat antara ahlu sunnah dengan Jahmiyah, dan inilah yang ma'ruf dan semua orang berakal bahwasanya talaffuznya makhluk ya makhluk. Cuma yang malfuznya, yang dilafatkan yaitu Quran memang bukan makhluk. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari membahas secara mendalam tatkala Muhammad bin Yahya menuduh beliau mengikuti akidah Jahmiyah. Wa in takallama fakalamuhu khalaq, yaitu makhluk. Apabila seseorang itu berbicara, Jahmiyah mengatakan kalau Allah berbicara, maka pembicaraan Allah adalah makhluk karena Allah yang menciptakan. Faqalu innal Qur'anal maqru'a bi ilmillah makhluk. Orang Jahmiyah mengatakan Quran yang dibaca dengan ilmunya Allah itu adalah makhluk. Jelas ini kekufuran. Tetapi paling tidak orang Jahmiyah sepakat dengan ahlu sunnah bahwasanya yang namanya talaffuz itu adalah makhluk.
Falam yumayyizu baina tilawatil ibadah wa bainal makruh. Mereka tidak memisahkan antara pembacaan yang berupa ibadah dengan apa yang dibaca. Pembacaan yang niatnya ibadah, jelas ini ibadah kita, ini makhluk. Karena ini perbuatan kita. Makanya ada yang tertolak, ada yang diterima, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Jelas ini sifat makhluk. Kalau dari Allah semuanya bagus. Sementara al-makruh itu kalamullah, bukan makhluk. Waqad rafa'a Abu Bakar sautah. Abu Bakar As-Siddiq mengeraskan suaranya. Biqaulihi ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Tatkala di dekat Mekah itu, tatkala Uqbah bin Abi Mu'aid mencekik Rasulullah SAW. Tayyib. Sementara suara ini makhluk. Suaranya Abu Bakar, ada suara keras, ada suara perlahan-lahan. Jelas ini makhluk. Tayyib. Berarti perbuatan Abu Bakar makhluk, tilawah dia makhluk, namun yang dibaca bukan makhluk. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.